Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Nandang Herianto di channel Enjoy Matematik Official. Kali ini Kak Nandang akan menyajikan cara mudah untuk memahami materi peluang kejadian majemuk. Materi dan soal yang Kak Nandang sajikan itu berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMA SMK. Pemaparan materi yang Kak Nandang sajikan akan dibuat sederhana dan mudah dimengerti. Pembahasan soal pun Kak Nandang buat rinci sehingga adik-adik mudah memahaminya. Namun sebelum itu, dukung Kak Nandang di channel Enjoy Matematik Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan menyajikan materi tentang peluang. Peluang suatu kejadian, misalkan suatu percobaan memiliki ruang sampel yang berhingga banyaknya, dan setiap titik sampel memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Peluang kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Peluang kejadian A itu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi peluang suatu kejadian, misalnya peluang kejadian A dirumuskan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, untuk PA-nya ini adalah peluang munculnya suatu kejadian A. NA-nya itu banyaknya anggota dalam himpunan kejadian A. Dan NS-nya itu banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Selanjutnya, ini nilai peluang kejadian A berkisar pada 0 sampai 1. Jadi peluang itu antara 0 sampai 1. Tidak boleh melebihi 1 dan tidak boleh kurang dari 0 untuk peluang ya. Jadi peluang yang bernilai 1 adalah suatu kepastian. Jadi pasti, bukan kemungkinan lagi. Kalau nilainya 1. Kalau nilainya 0 itu mustahil. Jadi kalau peluang nilainya 0 itu mustahil kejadiannya. Peluang komplement kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Nah, peluang kejadian A komplement itu 1 dikurangi peluang kejadian A-nya. Jadi kebalikan dari peluang kejadian adalah peluang komplement. Selanjutnya kita akan menyajikan mengenai peluang kejadian majemuk. Yang pertama adalah peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak saling beririsan atau himpunan A dengan B-nya itu irisannya himpunan kosong. Irisan himpunan A dengan B-nya itu himpunan kosong. Tidak saling beririsan. Itu makanya dikatakan kejadian saling lepas. Untuk peluangnya, peluang kejadian A dan B yang saling lepas dirumuskan sebagai berikut. P A gabungan B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk peluang kejadian tidak saling lepas. Ini kedua kejadian A dan B tidak saling lepas jika A irisan B-nya bukan himpunan kosong. Jadi ada nilainya, ada irisannya. Ini dirumuskan sebagai berikut. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisan dari A dan B. Terus di dalam soal, peluang kejadian saling lepas ini ciri khasnya itu dihubungkan dengan kata atau. Dua kejadiannya itu dihubungkan dengan kata atau. Ini ingat-ingat ya, kalau dua kejadiannya dihubungkan dengan kata atau, berarti peluang kejadian saling lepas. Jika irisannya bukan himpunan kosong, berarti tidak saling lepas. Kalau irisannya tidak ada atau himpunan kosong, berarti peluang kejadian saling lepas. Itu ya ciri khasnya ini.
Selanjutnya, peluang kejadian majemuk itu ada peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan yang lainnya. Jadi kejadian yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling mempengaruhi. Nah, peluang kejadian A dan B akan saling bebas, syaratnya itu peluang irisan dari A dan B-nya itu adalah perkalian dari keduanya, PA dikali PB, atau peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Ciri khasnya adalah dengan kata dan. Kalau tadi saling lepas dengan kata atau, nah untuk yang saling bebas ini ciri khasnya itu kata hubungnya itu dua kejadian dihubungkan dengan kata dan dalam soal ya, kalau dalam soal. Selanjutnya ada peluang kejadian tidak saling bebas atau nama lainnya itu kejadian bersyarat. Peluang kejadian tidak saling bebas itu peluang kejadian bersyarat. Misalkan diketahui kejadian A dan B yang tidak bebas, tidak saling mempengaruhi satu sama lain, peluang kejadian A dan B adalah, nah ini, yang tidak bebas berarti saling terikat. P atau peluang A dan B-nya itu adalah peluang A dikali peluang B syaratnya A. Jadi munculnya B ini ada A dulu. Nah, ini ada dua kemungkinan. Peluang kejadian B setelah terjadinya A. Jadi kalau misalnya ini dirumuskan PB garis lurus miring ya, garis lurus ini A, ini peluang bersyarat. Jadi artinya kejadian B ini terjadi setelah A terjadi. Jadi A dulu yang terjadinya. Yang kedua ada kemungkinannya lagi, kalau kejadiannya B dulu baru A. Nah, ini PAB ya. Tinggal diganti ininya saja ya. Kalau kejadiannya A dulu baru B, berarti ininya PA ya. Ini PBA. Kalau kejadiannya B dulu baru A, ininya peluang B dikali PBA. Ya, itu saja ya. Terus untuk memahamkan adik-adik dan kita semua, Anandang punya analisis soal atau beberapa persoalan untuk menyelesaikan masalah peluang. Namun sebelumnya ada yang dinamakan frekuensi harapan suatu kejadian. Ini frekuensi harapan suatu kejadian itu seperti apa? Itu banyak kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jadi frekuensi harapan itu adalah banyak kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Misalnya ini ada frekuensi harapan munculnya kejadian A yang dilakukan sebanyak N kali percobaan. Berapa? Dirumuskan dengan FH, rumusnya ini lambangnya FH, frekuensi harapan sama dengan N, ini banyaknya ke percobaannya dikali peluang kejadiannya. Itu frekuensi harapan. Nah, ini untuk memahamkannya supaya lebih paham lagi, kita analisis persoalannya. Yang pertama, ada soal seperti ini. Peluang terambilnya kartu bernomor prima atau kartu bernomor genap berwarna merah pada pengambilan satu kartu secara acak dari satu set kartu bridge tanpa joker. Ini berarti kartu remi ya. Jadi diambil kartu bernomor prima atau kartu bernomor genap berwarna merah pada pengambilan satu kartu secara acak. Ingat nih, ada kata kuncinya, ini kejadiannya dihubungkan dengan kata atau. Terus ada lagi, biasanya pengambilan-pengambilan seperti ini dilakukan secara random atau acak. Berarti kita bisa menggunakan rumus kombinasi. Kalau random atau acak, kita gunakan kombinasi. Nah, apa yang harus dilakukan nih alternatif penyelesaian dari Anda? Nah, banyak kartu bridge tanpa joker itu berapa? Coba ingat-ingat kembali. Kalau kartu remi atau kartu bridge
tanpa joker itu berapa banyaknya? Banyaknya adalah 52. Jadi banyaknya ruang sampelnya itu 52. Nah, banyak kartu bernomor prima. Berarti yang ada nomornya dari berapa? Dari 2 ya. Dari 2, 3, 4 sampai 10 itu ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis kartu. Ini yang bernomor prima ada berapa? Dari satu jenis ada berapa? Misalnya dari jenis pertama misalnya dari hati ya. Kartu hati yang berwarna merah itu ada berapa kartu yang bernomor prima? Kita hitung bilangan prima itu apa saja. Berarti 2, 3, 5, 7. Nah, itu adalah bilangan prima. Jadi kartunya itu 2, kartu bernomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7. Jadi dari satu gambar itu ada 4. Ini banyaknya itu ada 4 gambar atau 4 karakter. Berarti banyaknya adalah 4 dikali 4. Banyaknya adalah 16. Kita misalkan ini untuk kartu bernomor prima, kadang namakan kejadian A. Banyaknya kejadian A-nya itu 16. Coba kadang tanya lagi, prima itu apa? Nomor prima itu atau bilangan prima. Yo, ingat-ingat waktu SMP. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan 1 dan dirinya sendiri. Itu sederhananya. Jadi bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 ya, atau bilangan 1 dengan dirinya sendiri itu adalah bilangan prima. Makanya kita pilih angka 2, angka 3, angka 5, angka 7. Angka 2 kenapa? Angka 2 kan bisa dibagi 1. Dan hanya bisa dibagi oleh angka 2 itu sendiri. Jadi nanti hasilnya kalau tidak dengan dirinya sendiri, itu nantinya desimal. Harusnya pembagiannya adalah bulat. Selanjutnya, ada kejadian lagi. Karena selain yang bernomor prima itu ada bernomor genap berwarna merah di kartu bridge. Yang ada nomornya dan warnanya merah itu ada 2 jenis. Itu yang hati dengan diamond ya. Yang hati dengan diamond itu atau apa ya namanya, bata ya. Diamond ya, atau berlian itu warnanya merah dengan yang hati. Berarti hanya ada 2. Kita cek nomor genapnya ada berapa. Yang di banyak nomor genap berwarna merahnya di kartu bernomor genap berwarna merah. Kita cek salah satu aja dulu dari yang hati. 2 berarti 4, 6, 8, 10. Berarti ada berapa? Ada 5. Sedangkan yang berwarna merah karakternya itu selain hati adalah diamond, berarti ada 2. 5 kali 2 berarti banyaknya itu ada 10. Karena namakan ini adalah kejadian B. Kejadian A itu bernomor prima, kartu bernomor prima, dan kejadian B itu kartu bernomor genap berwarna merah. Ada 10. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini yang kita tanyakan ini. Ini kata penghubung atau banyak irisannya. Lihat, ini ada irisannya enggak? Di bernomor prima dan kartu bernomor genap berwarna merah itu ada irisannya enggak? Kita cek. Di nomor prima ada 2, 3, 5, 7. Di nomor genap ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada nomor yang sama enggak? Ternyata ada, yaitu angka 2. Berarti banyak irisannya itu adalah irisan dari kejadian A dan B-nya itu adalah ada berapa? Ada 2. Yaitu kartu bernomor 2. Loh, kok kadang ada 2 nih? Ya kan yang bernomor genapnya itu ada 2. Di yang pertama misalnya yang di hati.
Di hati itu angka 2-nya sama dengan yang bernomor prima. Di yang diamond juga ada angka 2 yang bernomor prima 2 juga. Berarti irisannya itu adalah 2. Ya, banyak irisannya itu 2. Kartu bernomor 2 ya. Jadi peluangnya bagaimana? Karena ini pakai atau, berarti ini kejadian tidak saling lepas ya, karena ada irisannya. Berarti tidak saling lepas. Otomatis kalau kata atau ini dijumlahkan. Kita lihat. Peluang A gabung B-nya itu PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA-nya itu NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurangi NA irisan B dibagi NS. NS-nya adalah 52. NA-nya 16, NB-nya 10. Irisannya itu 2. Nah, karena bawahnya penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan atau kurangkan yang pembilangnya saja. 16 tambah 10, 26. Kurangi 2 adalah 24. Jadi 24 per 52. Ini bisa disederhanakan. Masing-masingnya dibagi 4. 24 bagi 4, 6. 52 bagi 4, 13. Jadi peluangnya itu 6 per 13. Sehingga nanti peluang terambilnya kartu bernomor prima atau kartu bernomor genap berwarna merah adalah 6 per 13. Selanjutnya ini soal yang kedua, supaya lebih paham lagi. Misalnya ada 2 dadu berwarna hitam dan merah dilambungkan secara bersama-sama, dilempar ya ke atas, dilambungkan secara bersama-sama. Nih hati-hati, ada dan kata penghubungnya. Tapi yang jadi masalah bukan ini persoalannya. Kita lihat. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 11. Ini yang dianalisis oleh kita, kata penghubungnya. Bukan yang ini. Karena ini mah 2 dadu. Ya, 2 dadu dilambungkan secara bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 11 bagaimana? Ini alternatif penyelesaian dari Kananda. Karena 2 dadu dilambungkan bersama-sama ya, ada 2 dadu dilambungkan bersama-sama, dilemparkan, banyak ruang sampelnya bagaimana? Mata dadu sebenarnya ada berapa adik-adik? Mata dadu atau sisi-sisi dadu itu ada berapa? Ada 6 masing-masingnya. Berarti kalau ada dadu 2, 6-nya ini harus dipangkatkan 2, itu banyak ruang sampel. Kalau dadunya 3 berarti 6 pangkat 3. 6 ini menyatakan sisi dari dadu atau kesempatan dari munculnya sisinya ini. Kesempatannya itu hanya ada 6 kali kesempatan kalau dadu. Kalau uang logam ada 2 kali kesempatan. Ini dadunya karena ada 6 sisi, 6 kali kesempatan. Karena dadunya ada 2 berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36. 6 kali 6, hati-hati bukan 6 kali 2 ya. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6. Kalau dadunya 3 berarti 6 kali 6 kali 6. 6 pangkat 3. Ini dadunya ada 2. Ruang sampelnya atau banyak ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2 atau 36. Selanjutnya apa? Kita lihat. Nah ini Kanandang sajikan dalam tabel. Karena apa? Kita harus melihat mata dadu yang berjumlah 5 atau 11. Ini yang berjumlah 5 apa saja? Ini kan dadu, misalnya ini yang vertikal ini, kolom vertikal ini adalah sisi-sisi dari dadu yang berwarna hitam. Ini sisi-sisi dari dadu yang berwarna merah. Kejadiannya apa? Misalnya 1,1, 1 di hitam, 1 di merah. 1 di hitam, 2 di merah. 1 di hitam, 3 di merah. Begitu selanjutnya sampai 6 di hitam, 6 di merah. Semua kejadiannya ini di matrik-matrik ini, di kolom-kolom ini, nah, di kotak-kotaknya ini. Kalau dihitung ada 36. Makanya banyak himpunan ruang sampelnya itu adalah 36. 36 maksudnya ya.
Tinggal dihitung saja. Ini ada 36 kejadian ruang sampel. Cuman kita bagi atau hanya dilihat yang berjumlah 5 atau 11. Kita lihat yang berjumlah 5 mana? Barisan pertama berjumlah 5. Oh, ini 1 ya, 1 dengan 4 itu karena apa? 1 tambah 4 5. Terus mana lagi ya, ini ya, 2 tambah 3 itu 5 juga. 3 tambah 2 nya juga 5. Ini ya. Ada berapa adik-adik yang jumlahnya 5? Ada 4. Ya, jadi kejadian 1 misalnya tadadu berjumlah 5. Banyak kejadiannya itu adalah 4. Kita hitung 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. 1 hitam, 4 merah, 2 hitam, 3 merah, 3 hitam, 2 merah, 4 hitam, 1 merah. Ini yang jumlahnya 5. Ada 4. Selanjutnya apa? Yang jumlahnya 11. Kita lihat yang jumlah 11. Baris pertama ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang baris pertama maksimalnya 7. Baris kedua 8. Baris ketiga maksimalnya 9. Baris keempat maksimalnya 10. Berarti yang ada ini di baris kelima karena maksimalnya 11. Terus baris keenam ada maksimalnya 12. Berarti yang di baris ini kelima ini ya, yang jumlahnya 11. Baris keenam yang jumlah 11 adalah ini. Ada berapa adik-adik? Kejadian yang kedua, mata dadu berjumlah 11. Itu ada 2. Kalau sudah begini, kita lihat peluangnya bagaimana. Peluang kejadiannya. Ingat ini yang kita pakai. Ini kata gabungnya atau. Berarti 2 kejadian saling lepas. Kita jumlahkan ya peluangnya itu. Nah, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau ini dibacanya ya. Peluang kejadian munculnya mata dadu 5, jumlah 5 atau yang berjumlah 11. Itu berarti banyak kejadian yang berjumlah 5 ditambah banyak kejadian yang jumlah 11 dibagi banyaknya ruang sampel. Yang 5-nya berapa? 4. Kita tuliskan ini, pindahkan yang ini ya. Yang 11-nya berapa? 2. NS-nya adalah 36. 4 tambah 2, 6. 6 per 36. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. Hasilnya 1 per 6. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 11 adalah 1 per 6. Lanjut lagi adik-adik ke masalah yang ketiga. Karena punya soal lagi. Peluang kejadian muncul mata dadu faktor dari 4 dan sisi gambar pada pelemparan 1 dadu dan 1 uang logam. Jadi 1 dadu dan 1 uang logam dilemparkan, dilambungkan ya. Nah, ini kita akan menghitung peluang kejadian muncul mata dadu faktor dari 4. Maksud faktor ini adalah pembagi bilangan yang bisa membagi 4 gitu ya. Dan sisi gambar. Otomatis ini karena punya alternatif penyelesaian begini. Kita buat tabel ruang sampel percobaan 1 dadu dan 1 uang logam. Tabelnya seperti ini. Yang warna biru ini adalah sisi-sisi dari dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang warna kuning ini adalah sisi-sisi dari uang logam. Sisi uang logam itu hanya ada angka dan gambar. Kadang ambil inisial A dan G-nya saja. Ini mukanya angka, ini mukanya yang gambar. Tinggal begini nanti silangkan. A,1 angka, muncul angka dan angka 1 di dadu. Muncul angka dan mata 2 di dadu. Muncul angka mata 3 di dadu. Dan seterusnya sampai muncul gambar dan angka 6 atau mata 6 di dadu. Yang ditanyakan apa? Adalah mata dadu faktor dari 4 dan ini
Dan berarti apa ini? Kalau dan begini apa? Ini adalah kejadian saling bebas. Berarti kalau dan ini dikali nantinya kejadiannya. Kalau atau dijumlah, kalau dan dikali biar mempermudah. Kita lihat di sini. Faktor dari 4 dan sisi gambar. Berarti yang dilihat ini saja. Faktor dari 4 apa? Adalah 2 dan 4. Sisi gambar. Dan ini ya. Faktor dari 4, 2. Isi gambar. Faktor dari 4, 4. Isi gambar. Nah, ini jangan lupa. Faktor dari 4 juga adalah 1. Karena 1 itu bisa membagi 4. 4 bagi 1 kan hasilnya 4 bilangan bulat. Ini juga adalah faktor dari 4 dan sisi gambar. Ada berapa adik-adik? Ada 3. Kita lihat ya. Banyak ruang sampelnya, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi NS-nya ada 12. Tadi kita lihat. Mata dadu faktor dari 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini ya. Ini yang dilihat ini. Ini kejadian ini yang kanan dan kasih tanda merah. 1, 2, 4. N-nya berapa kejadiannya untuk yang faktor dari 4? Adalah 3. Tadi peluang kejadian muncul mata dadu faktor dari 4 dan sisi gambar apa? 3/12. Ya ini kan ada 3 ya. Ada 3 ya. Jadi 3/12 NS-nya 12. 3/12 itu berapa? 1/4. 3 dibagi 3, 12 bagi 3. 1/4. Jadi peluang kejadian muncul mata dadu faktor dari 4 dan sisi gambar pada pelemparan dadu dan satu uang logam adalah 1/4. Selanjutnya nih. Ada soal lagi nih. Soal keempat. Suatu kantong diisi dengan permen bermerek sama. Jadi permennya mereknya sama. Di dalam kantong terdapat 10 permen rasa stroberi, 12 permen rasa coklat, dan 10 permen rasa melon. Jadi ada 3 jenis rasa permen. 10 permen rasa stroberi, 12 permen rasa coklat, dan 8 permen rasa melon. Jika di dalam kantong diambil 3 permen sekaligus, jadi secara random sekaligus ya. 3. Kita ambil 3 sekaligus. Peluang terambilnya 2 permen rasa stroberi dan 1 permen rasa melon berapa? Ingat nih, kata penghubungnya 2 kejadiannya ya. Adalah Dan kalau soal ini merupakan soal yang random atau acak, berarti kita menghitung kejadiannya biasanya menggunakan kombinasi. Ingat-ingat kembali rumus kombinasi. Ini diambil 3 permen sekaligus. Sebenarnya permennya ada berapa sih di kantong ini? Kita hitung ini 10 tambah 12 tambah 8. Berarti ada 10 tambah 12, 22 tambah 8. Ada 30 permen. Di 30 permen kita ambil permennya 3 sekaligus. Nah ini ruang sampelnya. Ini kan 30 dan K-nya ini dari 30 diambil 3. Kita hitung kombinasinya. Ada 30 objek diambil 3 kombinasinya. Karena ini kejadian-kejadian kombinasi. Di random, diacak. Kita tidak tanpa mengetahui urutannya bagaimana. Yang penting diambil aja sekaligus. Acak. Berarti 30 faktorial dibagi 30 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah ini 10 faktorial dibagi 27 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini bukan 10, ini 30 ya. Mohon maaf ya. Ini 30. Ya, masa ininya 30 ini jadi 10. 30 faktorial. Berarti nantinya, nah ini ya. 30 kita uraikan sampai mana? Sampai 27 saja. Karena di sini ada 27 faktorial.
real supaya bisa bisa dicoret ini yang 27 faktorial. Berarti nantinya tinggal 30 kali 29 kali 28 dibagi 3 kali 2 kali 1. Yang 3 faktorial uraikan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ya diuraikannya. Nah, kenapa kadang kok jadi 5 kali 29 kali 28? Ingat nih, 30 ini ada di bawah, ada faktornya, ada pembaginya. 3, 2 juga adalah faktornya. 3 kali 2 kali 1 hasilnya berapa? 6. 30 bagi 6 hasilnya adalah 5. Berarti 5 kali, ini yang 29 dengan 28 tidak dibagi. 5 kali 29 kali 28. Hasilnya adalah 4060. Banyaknya ruang sampelnya itu 4060. Nah, titik sampelnya ada 4060 di ruang sampelnya ya. Banyak sekali ya, emang seperti ini peluang ya. Selanjutnya seperti apa? Kita lihat kejadian pertama ini soal. Karena kita akan menghitung peluang terambilnya 2 permen rasa stroberi dan 1 permen rasa melon. Kejadian pertama, terambilnya 2 dari 10 rasa stroberi. Stroberi ada berapa? Ada 10. Ini di sini yang ditanyakan 2 permen rasa stroberi, berarti 2 dari 10. Tinggal permen stroberinya ada 10, diambil 2. Kombinasi lagi. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 difaktorialkan kali 2 faktorial. Nah, ini ya. 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Uraikan. Nah, ini ada 8 faktorial, berarti 10-nya kita sampai 8 saja, 8 faktorial. Supaya kita bisa habisi, kita coret ini ya. Tinggal 10 kali 9 dibagi 2 kali 1. Ini ya, yang tersisa 5 kali 9 dari mana kan? Ya ini ya, 10 dibagi 2 kali 1 atau dibagi 2 ya. 10 bagi 2 itu 5, tinggal 9-nya belum dibagi ya, tinggal 5 kali 9 berarti 45. Kejadian pertama banyak kejadian itu 45. Kejadian kedua terambilnya apa? 1 permen rasa melon. Rasa melon itu ada berapa di kantong? Ada 8 dari 1 dari 8 rasa melon. Ada 8 diambil 1. 8 faktorial, 8 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. 8 faktorial. Nah, ini ada 7 faktorial. Berarti yang 8 faktorial kita uraikan sampai 7 saja. Nah, seperti ini ya. 1 faktorial adalah 1. Tinggal 8 dibagi 1. Hasilnya adalah 8. Kejadian kedua ada 8. Terus apalagi selanjutnya? Selanjutnya kita hitung peluangnya. Karena di sini kata penghubungnya dan berarti 2 kejadian ini harus dikalikan. 45 kali 8 nantinya per 4060. Nah, ini ya. Tuh ya. Ini peluangnya adalah ini kejadian pertama kali kejadian kedua dibagi banyaknya ruang sampel. 45 kali 8 dibagi 4060. Ya, ini dan berarti dikali. 45 kali 8 adalah 360 dibagi 4060. Ini kita sederhanakan. Jadi 18 per 203. Dibagi berapa kan? Kok jadi 18 per 203? Sama-sama dibagi 20. 360 dibagi 20, 18. 4060 dibagi 20 adalah 203. Jadi peluang terambilnya 2 permen rasa stroberi dan 1 permen rasa melon adalah 18 per 203. Lanjutnya Kanandang punya soal lagi. Nih kita analisis soal lagi. Soalnya begini, 4 koin dilambungkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Jadi ada 4 koin dilambungkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang muncul 3 sisi gambar berapa? Ini 4 koin
koin itu ada dua muka, berarti tinggal dua pangkat berapa? Karena ada 4, berarti 2 pangkat 4. Itu untuk ruang sampel, banyak ruang sampel. Ini adalah banyak sisi koin, ada 2. Kalau dadu kan ada 6. Ini sisi koinnya ada 2. Ini adalah banyaknya koin. Jadi 2 pangkat 4, 16. Banyaknya ruang sampel adalah 16. Sekarang muncul 3 sisi gambar. Ini bagaimana? 3 sisi gambar. Ini kan ada 4. Ya, koinnya ada 4. Kita lihat atau kita ambil 3 objek. Banyaknya 3 gambar dari 4 koin itu ada berapa? Kan G, G, G. Jadi kalau munculnya begitu, G, G, G. Ada 3 sisi gambar. Kita ini, kan ada 3, ambil dari 4. Kombinasinya untuk 3 gambar itu. Ada 4 objek, diambil 3. Berarti 4 faktorial, 4 kurangi 3 faktorial kan kali 3 faktorial. 4 faktorial dibagi 1 faktorial, 3 faktorial. Ini, lihat nih, ada 3 faktorial, berarti 4 yang faktorial dikalinya sama 3 faktorial saja. Supaya bisa begini. 4 bagi 1, ini yang tersisa, adalah 4. Jadi kejadian muncul 3 sisi gambar itu adalah 4. Sehingga peluang muncul 3 sisi gambar adalah peluang muncul 3 gambar itu ya banyaknya kejadian muncul 3 gambar dibagi banyaknya ruang sampel. 4/16 kita bagi sama-sama dengan 4 ya. Yang penyebut bagi 4, 4 bagi 4 1. 16 bagi 4 4. Hasilnya adalah 1/4. Jadi peluang muncul 3 sisi gambar kalau 4 koin dilambungkan itu adalah 1/4. Selanjutnya, supaya lebih paham dan paham lagi, kita analisis soal lagi, analisis masalah lagi. Karena Adang punya soal ini. Dari seperangkat kartu braze, kartu remi lagi, diambil 2 lembar kartu secara acak. Karena Adang ini biasanya di soal-soal hanya 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, ambil 1 acak. Ini gampang sekali. Kalau 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, berapa? Kalau 1 lembar tinggal nantinya ruang sampelnya 52. Kalau 2 lembar bagaimana? Ini alternatifnya. Peluang terambilnya 2 kartu bukan as. Ini 2 kartu bukan as. Nih hati-hati. Catatannya bukan as. Berarti kita cari tahu dulu peluang terambilnya kartu asnya. Dua-duanya kartu as seperti apa. Kita lihat ruang sampelnya seperti apa. Kartu bridge itu ada berapa? Ada 52. Tapi lihat, bukan 52, jadi banyaknya ruang sampel. Karena apa? Di kejadian, di banyaknya 52 itu akan diambil 2 secara acak. Banyak ruang sampelnya. Ini ya, kombinasi dari banyaknya kartu 52, diambil 2. Itu adalah banyaknya ruang sampel. Kalau diambil 1 enak, nantinya 52 diambil 1, hasilnya 52. Jelas. Kalau 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini bagaimana? Ini ya. Jadi dari 52 akan diambil 2. Nah, ini ruang sampelnya ya. 52 per 52 kurangi 2 difaktorialkan dikali 2 faktorial. 52 faktorial per 50 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 52 faktorial ini kita kalikan, kita uraikan sampai 50 faktorial. Nah, iya. Bisa coret. Yang 2 faktorial kita uraikan 2 kali 1. 52 kali 51 per 2 kali 1. Ini kita bisa sederhanakan. Hasilnya adalah 1326. 52 kali 51 dibagi 2 kali 1. Itu hasilnya adalah 1326.
6. Ya, ini banyaknya ruang sampel. Terus apa? Pertanyaannya, peluang terambilnya 2 kartu bukan as. Berarti kita akan cari tahu dulu banyaknya 2 kartu yang asnya itu bagaimana. As itu kalau di dalam kartu bridge ada berapa? Ada 4. Kita akan ambil 2. Jadi kejadiannya ada berapa? Banyak kejadian terambilnya 2 dari 4 kartu as. Karena kartu as itu ada 4. Kita akan ambil 2. Banyak kejadiannya berapa? Nah ini N2 as itu berapa? Kombinasi dari 4 objek diambil 2. Kombinasi dari 4 objek diambil 2. 4 as akan diambil 2 as. Berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 difaktorialkan. Dikali 2 faktorial. 4 faktorial yang bawah ini dioperasikan. 4 kurangi 2 adalah 2 faktorial. Kali 2 faktorial. Uraikan. Ini sampai 2 faktorial. Semuanya 2 faktorial ya. Oh, ini 2 faktorial ya. Maaf ya. Ini adalah 2 ya. 2 faktorial. Supaya kita coret ini. Ya. Tinggal 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. 4 kali 3 12. Dibagi 2 kali 1 2. 12 dibagi 2. Hasilnya 6. Banyak kejadian terambilnya 2 dari 4 kartu as itu 6. Peluangnya jadi berapa terambilnya kartu as? Kita hitung dulu, Pak. Bukan ke pertanyaannya. Kita hitung dulu peluang terambilnya 2 kartu as. Berapa? Nah, ini peluang terambilnya 2 kartu as adalah banyaknya kejadian ambilnya 2 kartu as dan banyaknya ruang sampel. Yaitu 6 per 1326. 6 per 1326. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6, 1. 1326 dibagi 6 adalah 221. Jadi hasilnya 1 per 221. Nah, kita lihat soalnya, peluang terambilnya kartu bukan as. Berarti kita akan hitung peluang komplement 2 kartu bukan as. Caranya seperti ini ya, kalau bukan as itu. Nah, berarti peluang komplement 2 kartu bukan as. Peluang komplement 2 kartu as. Atau komplemennya dari 2 as. Ini kejadiannya. 1 dikurangi peluang terambilnya 2 as. Terambilnya 2 as, peluangnya itu 1 per 221. Akhirnya 1 dikurangi 1 per 221. Setelah ini diapakan? Kita kalikan. Ya. Sama kan menyebutnya. 1 kali 221 dikurangi 1 per 221. Nah, ini 1 kali 221 adalah 221 dikurangi 1 yang ini per 221. Hasilnya adalah 220 per 221. Jadi peluang terambilnya 2 kartu bukan as adalah 220 per 221. Itu ya, hati-hati dan pahami jenis-jenis pertanyaannya, masuk ke rumus yang mana. Karena ini kata bukan, berarti kita masuk ke persoalan komplement peluang komplement. Selanjutnya, biar lebih paham lagi, karena sajikan soal seperti ini. Wah, dadu lagi. Sebuah dadu dilempar sekali. Ada dadu dilempar sekali. Ingat mata dadu ada 6. Peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil kalau diketahui telah munculnya mata dadu bilangan lebih dari 4. Peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil kalau diketahui telah munculnya mata dadu bilangan lebih dari 4 adalah. Ini kira-kira kejadian yang seperti apa? Ada dadu yang akan dihitung peluangnya. Ada dadu, kejadian dadu A muncul kalau ininya sudah muncul. Berarti ini kejadian apa adik-adik? Ini adalah kejadian
bersyarat atau peluang tidak saling bebas. Jadi ini kita akan menghitung kejadian bersyarat atau peluang kejadian bersyarat atau peluang kejadian tidak saling bebas. Kita lihat alternatifnya. Wah, kita misalkan ada dua kejadian nih. Kejadian A, munculnya mata dadu bilangan ganjil. Nih, yang bilangan ganjil kadang misalkan ini A ya. Himpunannya A ya. Terus yang kedua, kejadiannya muncul mata dadu bilangan lebih dari 4 adalah B. Supaya menyederhanakan soalnya. S-nya ini himpunan ruang sampelnya itu karena dadunya hanya 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ruang sampelnya adalah 6. Ini ya. Banyak himpunan kejadian A, apa? Kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Bilangan ganjil dari dadu ini apa? 1, 3, 5. Ini anggotanya. Anggota dari himpunan A itu 1, 3, 5. Karena A itu kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Bilangan ganjil di mata dadu adalah 1, 3, 5. Banyaknya ada berapa? Ada 3. Selanjutnya nih ada kejadian B. Mata dadu bilangan lebih dari 4. Kira-kira berapa adik-adik? Anggota dari B yang lebih dari 4. 5 dan 6. Berarti NB-nya ada 2. Kita lihat ya, ini ya. 5 dan 6, NB-nya ada 2. Dan kita lihat lagi. Ini ada sesuatu yang sama ya. Karena biasanya di kejadian bersyarat itu harus dihitung irisannya. Irisan dari A dan B adalah angka berapa? Angka 5. Nah, angka 5. Irisan A dengan B-nya itu adalah angka 5. Ini yang ini. Nih ya. Nih ya, ini irisannya 5. Berarti banyaknya irisannya ada 1. Kalau sudah begini, kita hitung peluangnya ya. Peluang muncul mata dadu bilangan ganjil atau kalau diketahui telah munculnya mata dadu bilangan lebih dari 4. Kalau diketahui, ini syaratnya. Kalau diketahui, jadi muncul dulu yang 4, ya lebih dari 4. Muncul dulu B, baru A. Kita nulisnya gimana? Nah, gini. Muncul dulu B, baru A. Ya, muncul dulu B, baru A. Makanya di sini peluang irisannya dibagi peluang B. Jangan kebalik ya. Karena yang jadi syarat adalah B. A terjadi kalau B sudah muncul. Disoalkan gitu ya. Kita sederhanakan. Peluang A irisan B itu adalah N A irisan B dibagi NS. N yang peluang B-nya itu N B dibagi NS. Ini kan sama-sama NS. Kita selesaikan, habisi saja lah. Sama-sama di penyebut. Tinggal apa? Banyaknya irisan A dan B dibagi banyaknya kejadian B. Banyak irisannya 1, banyak NB-nya 2. Berarti peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil kalau diketahui telah munculnya mata dadu bilangan lebih dari 4 adalah 1/2 atau setengah. Atau peluang dari A setelah munculnya B adalah 1/2. Ini ya bahasa sederhananya. Peluang A setelah munculnya B adalah 1/2. Peluang A dengan syarat B sudah terjadi adalah 1/2. Itu ya, ini peluang bersyarat. Nah, ini kadang-kadang punya soal terakhir dari materi sekarang. Mudah-mudahan bisa lebih memahami lagi adik-adik ya. Dalam materi peluang, terutama peluang kejadian majemuk. Nah, ini soalnya. Pada percobaan melambungkan 2 dadu bersamaan sebanyak 123 kali. Jadi ada 2 dadu dilemparkan ke atas sebanyak 123 kali.
Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 3, 5, atau 7. Ada 3 kejadian. Kejadian yang pertama muncul berjumlah 3 mata dadu. Kejadian kedua muncul berjumlah 5. Kejadian ketiga muncul berjumlah 7. Kita lihat ya alternatif penyelesaiannya. Ada berapa dadunya? Nih, dadunya ada 2, berarti banyaknya ruang sampelnya itu tinggal 6 dipangkatkan 2. Ada 36. Kita lihat nih. Ya. Untuk apa? Kejadian pertama adalah dadu yang berjumlah 3. Kita lihat dadu yang berjumlah 3. Nah, ini ya. 1, 2, 1, 2, dan 2, 1. Berjumlah 3. Kejadian pertama mata dadu berjumlah 3, banyak kejadiannya adalah 2. Yang kedua, banyak kejadian yang mata dadu berjumlah 5. Nih ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kejadian kedua mata dadu berjumlah 5, banyaknya adalah 4. Yang terakhir, ini ada 3 kejadian. Mata dadu berjumlah 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mata dadu yang berjumlah 7, atau kejadian ketiga, ini jumlahnya ada 6. Ingat, lihat di soal ini. Kata penghubungnya apa? Kata penghubungnya adalah atau. Berarti dijumlahkan tiap kejadiannya. Untuk menghitung peluang kejadiannya, karena kalau mau menghitung frekuensi harapan, harus dihitung peluang kejadiannya dulu. Peluang kejadiannya adalah peluang kejadian 3 atau 5 atau 7. Ini jumlahkan banyak kejadiannya dibagi ruang sampel, banyak ruang sampel. N3-nya berapa? 2, N5-nya 4, N7-nya 6. 2 tambah 4 tambah 6 dibagi 36. 2 tambah 4 tambah 6 dibagi 36. 2 tambah 4 tambah 6, 12 dibagi 36. Kita sederhanakan. 1/3 sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12, 1. 36 dibagi 12, 3. Selanjutnya apa? Ya kita balik lagi ke persoalan. Frekuensi harapannya berapa? N-nya berapa? N-nya adalah 123 kali. Jadi banyak kali, banyak percobaannya adalah 123. Jadi N-nya itu ada 123. Sehingga frekuensi harapannya begini. N dikali peluang yang sudah dihitung, 3 atau 5 atau 7 muncul dadunya, ya mata dadu. N-nya 123 dikali 1/3. 123 dibagi 3. Karena 123 kali 1/3 itu hasil. 123 kali 1, 123 dibagi 3. Hasilnya 41. Jadi frekuensi harapannya adalah 41. Demikian adik-adik materi dan pembahasan soal tentang peluang kejadian majemuk Kang Nandang telah sajikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan pelajari lagi. Jangan lupa sering belajar, sering berlatih. Bisa lewat buku bacaan matematika ataupun melalui internet ataupun belajar dengan kakak atau bapak ibu gurunya supaya lebih paham lagi. Mudah-mudahan Kang Nandang dapat membantu adik-adik dalam memahami terutama materi peluang kejadian majemuk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di channel Enjoy Matematik Official. Kreatif, inovatif, and fun.